kasih buat kasih karunia-Mu Yesus yang tidak pernah berakhir dalam setiap kehidupan kami. Bukan hanya di atas kayu salib, tetapi sampai hari ini kasih karunia-Mu terus Kau lepaskan atas setiap kehidupan kami yang membuat kami semuanya bisa berdiri sampai hari ini. Terima kasih Yesus. Dan sekali lagi kami mau mendengarkan setiap kebenaran-Mu Tuhan. Lepaskan pada setiap kami kebenaran yang memerdekakan kami. Kebenaran yang membawa kami semakin dekat dengan Engkau. Kebenaran yang membuat kami semakin rindu untuk mengenal-Mu. Terima kasih. Kami mengucap syukur, kami serahkan waktu yang berharga ini untuk Engkau beracara pada setiap kami semuanya. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk saudara. Oke, shalom. Ya, saya akan share saudara tentang pursuing holiness, mengejar kekudusan, saudara. Ya, jadi kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus, amin. Ya, jadi mau gak mau saudara kalau kita itu harus ketemu sama Dia, kita juga harus kudus. Ya, cuman pengertian kekudusan ini saudara ada berbagai macam versi saudara. Yang saya katakan bukan semuanya salah, benar, bukan saudara. Tapi dampak dari pemahaman kita saudara itu akan menentukan bagaimana kita yang sesungguhnya. Bahkan perdebatan-perdebatan tentang bagaimana orang itu kudus, dikuduskan, menjadi kudus itu seperti apa. Saudara, itu terus saudara masih bergulir. Ya, bahkan pengertian yang kudus itu adalah dipisahkan. Ya. Bahkan sampai akhirnya mereka memahami yang dulu saudara sampai hari ini terjadi dikotomi akibat itu. Karena harus dipisahkan dengan dunia. Ya itu betul, nggak salah saudara, tetapi akhirnya mereka berpikir bahwa ada hal yang rohani dan tidak rohani. Ya, ini jadi salah, saudara. Jadi mereka berpikir bahwa, kalau pelayanan di gereja itu rohani, di luar gereja nggak rohani. Makanya mereka bisa bersikap, saudara, berbeda, membedakan kalau di gereja dia harus kelihatan bagus, benar, kelihatan kudus, di luar itu urusan lain lagi. Maka banyak orang yang tanpa sadar melihat pemimpin itu kecewa. Mereka mengatakan munafik karena apa yang ditampilkan di dalam gereja tidak sama ketika ditampilkan di rumah. Nah kadang-kadang saudara dia nggak sadar dengan semua itu. Nah tetapi saudara saya akan coba ya, kita akan belajar bersama-sama untuk melihat saudara satu tentang kekudusan ini saudara ya. Ya kita percaya saudara bahwa kalau Tuhan ngomong bahwa kita harus kudus, itu pasti kita bisa hidup dalam kekudusan, amin. Ya nggak ada yang nggak bisa saudara kalau Tuhan ngomong ya teman. Mungkin caranya kadang-kadang pemahaman kita yang salah. Nah sekarang kita lihat saudara satu ayat ini yang akan saya coba bedah. Ya kita akan lihat bersama-sama, belajar bersama satu ayat ini aja saudara ya. Ibrani 12 ayat 14. Dikatakan begini saudara. Berusahalah hidup apa saudara? Damai dengan semua orang. Nah perhatikan ya. Dan apa saudara? Kejarlah kekudusan. Nah jelas ya kalimatnya ya. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah sudah lihat ini ada beberapa. Jadi ada 3 hal yang ingin saya bahas. Ya, jadi yang pertama saudara saya akan membahas akibatnya dulu. Saudara, kalau orang nggak hidup dalam kekudusan, ya ini, tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara, saya akan membahas tentang kekudusan itu sendiri seperti apa. Bagaimana kita memandang, bagaimana Alkitab katakan tentang kekudusan. Baru yang ketiga adalah korelasinya antara kekudusan dengan hidup damai dengan semua orang. Ya, jadi ada 3 poin ini, saudara. Ternyata ada sebuah korelasi kalau ditulis dalam satu ayat. Berarti itu menunjukkan bahwa ini penting, saudara. Jadi
Saya berharap saudara bahwa kalau kita masih ada ganjalan-ganjalan, saudara, ya kita nggak hidup damai, ya masih ada permusuhan. Ya, saya berdoa setelah mendengar firman ini saudara bisa damai ya. Ya, dibereskan, tidak peduli itu dengan siapapun, saudara. Dengan anak, suami, istri, sahabat, saudara, siapapun. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, saudara, kita akan melihat dulu ini. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, ini kalau kita lihat sepintas gini melihat Tuhan. Pertanyaan saya adalah sederhana, siapa yang pernah melihat Yesus? Enggak ada, saudara. Siapa yang belum pernah melihat Yesus? Maksudnya melihat kelihatan gitu loh, saudara. Siapa coba angkat tangan? Bukan melihat fotonya, kalau melihat fotonya semua sudah melihat. Maksudnya bisa melihat Tuhan, itu melihat Yesus. Siapa yang belum pernah? Angkat tangan. Saya juga angkat tangan, saya belum pernah, saudara. Maksud saya. Jadi artinya, saudara, bayangkan ya gini ya. Kalau saudara cuma baca ayat ini, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kita udah berusaha hidup kudus aja juga tidak bisa melihat Tuhan. Orang berpikir gini, terus apa bedanya? Ya kan? Nah kalau kita melihat seperti itu bahwa kalimat itu secara letterlexnya melihat Tuhan. Waduh itu berat saudara, berarti tidak ada bedanya. Saya mau benar-benar, apalagi saudara manusia itu cenderung saudara. Tidak benar, cenderung negatif, betul? Ya kita ini kalau dengar negatif kan sekali aja cukup. Tapi kalau dengar yang positif aja perlu 7 kali loh saudara, katanya loh saudara ya. Coba kalau nggak percaya kalau lagi ngobrol-ngobrol sama temen ya. Setelah pergi gitu, lalu satu temen coba datang gini ngomong, "Hei, hati-hati loh kamu, dia ini licik loh." Terus ngomong, "Oh ya?" Nah langsung gitu saudara. Tapi kalau dibalik saudara, begitu dia pergi, "Hei, dia itu baik loh." Jawabnya, "Masa?" Loh, betul tuh? Gitu kan? Masa? Loh iya, dia itu baik. Oh ya, apa buktinya? Dia pernah tolong saya berapa kali? Berulang kali setiap saya butuh. Oh iya, itu kejadiannya kapan? Baru saudara. Oh ya? Oke, saya akan buktikan. Loh, masih butuh bukti saudara. Tapi kalau gini, dia itu licik. Oh ya? Oke, makasih ya buat infonya. Loh, langsung makasih saudara. Enggak peduli apapun. Manusia cenderung seperti itu. Ya kan nggak bisa hidup dalam kekudusan. Nah saudara, sekarang kita akan lihat dulu akibatnya ya sebelum kita lihat yang lainnya. Oke. Nah sekarang kita lihat saudara, apa artinya tidak bisa melihat Allah? Saudara, apakah tidak bisa melihat Tuhan itu seperti kita tidak bisa melihat dapat penglihatan atau apa gitu saudara? Ya berarti kalau itu kan tadi kita sudah sepakat bahwa kita banyak sebagian besar, mungkin bisa saya katakan 95% lah. Belum pernah melihat Tuhan. Nah, ternyata saudara, arti tidak bisa melihat Allah di sini itu bukan secara kasat mata kita tidak bisa melihat. Tapi saudara, dari bahasa aslinya ternyata itu kalimatnya bukan itu. Tapi ternyata kalimatnya dari bahasa aslinya adalah tidak bisa melihat Allah itu sama dengan ini saudara. Kehilangan relasi dengan Tuhan atau kehilangan hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau kita tidak hidup dalam kekudusan, kita itu kehilangan hubungan. Nah kok bisa begitu? Nanti kita akan lihat bersama-sama. Jadi kita akan kehilangan relasi. Jadi artinya itu di situ, bukan berarti, oh nanti kita jadi tidak bisa melihat, sekarang juga tidak bisa melihat, bukan. Nah kehilangan relasi saudara, ini sebetulnya akibatnya sangat-sangat mengerikan Bapak Ibu. Ya. Jadi coba kita lihat bersama-sama ya. Apa saudara akibatnya saudara? Kalau kita tanpa kekudusan, maka kita kehilangan relasi, kehubungan. Kalau kita kehilangan hubungan, maka ini yang terjadi saudara. 4 hal ini. Tidak bisa yang pertama, ini penting saudara. Mengalami keintiman dengan Allah, dengan Tuhan. Nggak bisa saudara intim, dekat. Nggak punya hubungan. Nah saudara bisa bayangkan, ya dalam keluarga kalau dengan anaknya nggak punya hubungan yang dekat. Ya, jadi kaku, nggak enak, saudara. Segala sesuatu yang dilakukan, saudara semuanya berdasarkan transaksi. Makanya saudara kita itu dengan Tuhan kalau nggak punya hubungan itu selalu transaksional. Dan bahayanya, akibatnya karena kita dengan Tuhan transaksional,
kita dengan manusia pasti transaksional. Ya, apa artinya transaksional, saudara? Transaksional itu begini, Bapak Ibu. Kalau saya melakukan sesuatu, saya berharap ada timbal balik yang saya terima. Itu transaksi. Ayo, berapa banyak saudara kita dengan Tuhan pun juga begitu. Kita pun melayani Tuhan, saudara, kita berharap begini, saudara. Kalau saya melayani Tuhan, saya berdoa, saya berharap, maka Tuhan memberkati saya. Itu transaksional loh. Kalau saya berbuat baik kepada orang, saya berharap bahwa orang itu satu hari akan berbuat baik yang sama. Dan kenyataannya akhirnya begitu kita sudah melayani Tuhan, tapi kita tertimpa masalah, kita marah sama Tuhan. Kalau kita berbuat baik sama orang, dan orang itu bahasanya tidak tahu diri, kita kecewa, kita pahit. Kenapa saudara ada banyak orang Kristen kepahitan, kecewa, marah? Karena sebetulnya saudara dia tidak mengalami keintiman dengan Tuhan. Kenapa? Jadinya transaksional, bukan relasional. Sebetulnya saudara, relasional itu begini loh saudara. Karena kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, maka kita akan merasakan kasihnya dari dia, kebaikannya kita udah rasakan. Jadi sebetulnya begini saudara, kenapa saya melayani Tuhan? Bukan supaya saya diberkati. Saya melayani Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu melayani saya. Kenapa saudara saya berbuat baik kepada semua orang? Karena dia, Yesus, sudah lebih berbuat baik kepada saya terlebih dahulu. Itu relasional. Jadi waktu saya melakukan karena saya sudah menerima, itu relasional. Jadi waktu saya lepaskan, saya nggak terima timbal balik, saya tidak ada masalah. Karena saya sudah menerima semuanya. Nah, hubungan itu akan mengakibatkan itu, saudara. Makanya saudara kalau kita intim dengan Tuhan tuh sebetulnya dampaknya bukan seperti kelihatan orang, oh saya dekat loh sama Tuhan, bukan itu. Ekses dampak kalau kita dekat sama intim sama Tuhan, sebelum yang lain-lainnya saudara. Kasihnya memenuhi kita nggak butuh saudara validasi lagi. Kita nggak butuh sesuatu apapun lagi dari orang lain. Saudara, mau pengakuan kita nggak perlu lagi. Saudara, kebaikan kita nggak perlu lagi. Karena kita sudah cukup kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, itu begitu dahsyat saudara. Saya melihat saudara ada begitu banyak orang-orang Kristen pun masih mencari validasi. Insecure, enggak aman. Kenapa saudara? Karena dia masih takut kehilangan. Karena dia belum mendapatkan apa-apa. Tapi berbeda kalau kita intim dengan Tuhan, harusnya saudara. Makanya dampaknya kalau orang intim sama Tuhan itu saudara udah enggak punya ketakutan apapun. Enggak takut kehilangan, saudara. Enggak takut kekurangan, saudara. Enggak takut tidak dapat pengakuan. Karena dia sudah dapatkan semua dari Tuhan. Sama, saudara, dalam hal kasih. Karena kita sudah dipenuhi, maka kita enggak perlu lagi, saudara, membutuhkan orang. Bahkan kitalah yang melepaskan kasih dimanapun kita berada. Ini dampaknya, saudara. Nah, kalau kita sendiri, saudara, tanpa kekudusan, kita enggak bisa intim, maka yang terjadi adalah kekecewaan, kemarahan, insecure, saudara tidak aman, saudara butuh validasi. Aduh, ngeri saudara. Ditambah lagi saudara, tidak bisa mendengar suaranya. Ya, saya mungkin pernah sharing kan, bahwa kekuatan kita tuh sebetulnya diumpamakan seperti seekor anak domba di tengah serigala. Domba itu kekuatannya cuma satu kehebatannya, dia mendengar suara gembalanya. Jadi kita itu akan aman kalau kita mendengar suara Tuhan. Ya, kita itu akan hebat kalau kita mengikuti tuntunan Tuhan. Tuntunan gembala kita. Nah, kalau kita tidak bisa mendengar suaranya saudara, kita akan nabrak sana, nabrak sini, jadi bulan-bulanan iblis semuanya. Berantakan hidup kita. Bahkan kita tidak bisa merasakan bimbingan dan damainya. Gak bisa saudara. Makanya dia merasa, kadang-kadang merasa hebat. Dia merasa bahwa semua yang dilakukan ini adalah hasil kekuatannya, hasil jeripayanya. Makanya dia jadi sombong, saudara. Dengan yang lain katakan, saya mampu, saya bisa. Maka dia akan meremehkan yang lain yang tidak bisa. Nah ini saudara, tidak bisa merasakan bahwa ini semua itu karena Tuhan. Ini semua karena bimbingannya. Saya bisa mencapai sampai hari ini karena tuntunannya. Saya bisa bersuka cita karena damainya. Karena nggak bisa rasakan itu. Dia cari damai di tempat lain.
Saudara, dicari bimbingan di tempat lain, saudara. Ya kan? Bahkan yang lebih parah, dia pergi ke orang pintar. Disebut orang pintar, tahu ya? Orang pintar itu siapa, saudara? Biasanya dukun ya. Saudara pernah sadar gak kenapa dukun dipanggil orang pintar? Pernah enggak mikir? Karena yang datang orang bodoh. Lah ya benar gak? Loh iya lah, pernah gak saudara sadar ya? Kenapa kok disebut orang pintar? Loh kan aneh saudara. Loh kenapa kok bukan dosen itu orang pintar? Kenapa kok dukun yang orang pintar? Karena yang datang orang. Nah itu saudara tahu ya. Jadi dia disebut pintar karena yang datang orang bodoh. Ya. Karena dia apa? Sudah butuh bimbingan, butuh tuntunan, saudara. Nah, akhirnya dia bingung, saudara. Nah, tidak bisa melihat pekerjaannya dinyatakan dalam hidup kita. Saudara, ini tuh luar biasa kalau kita bisa melihat pekerjaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, musim hidup kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan pegang kendali di sana. Tuhan campur tangan. Walaupun mungkin itu adalah masalah yang berat dalam hidup kita. Saudara percaya bahwa Tuhan ikut bekerja di dalamnya? Nah, saudara kalau kita tidak bisa melihat itu, saudara, maka kita yang ada adalah cuman keluh, kesah, kemarahan, kekecewaan. Tapi kalau kita percaya Tuhan turut bekerja di dalamnya, saudara percaya semua jalanmu bersama dengan Dia. Nah, gak heran saudara kalau kita bisa rasakan itu, kita semakin mencintai Tuhan. Tapi kalau enggak, kita semakin jauh, semakin jauh. Nah ini saudara artinya, orang yang kehilangan relasi itu bukan malah mendekat, semakin jauh. Kenapa kok semakin jauh? Karena dia dikuasai saudara. Nah semakin dikuasai dosa, saudara. Kekecewaan, kemarahan, kepahitan, kebencian. Wow saudara, ya. Jadi hati-hati saudara, jadi ini dampaknya dulu. Ya. Nah sekarang kita akan mulai masuk saudara, ini yang menarik saudara tentang kekudusan itu sendiri. Ya, saya nggak tahu apa yang ada dalam benak saudara, tapi waktu saya teliti ayat ini saya juga terkejut dan saya bersuka cita saudara. Saya melihat sebuah kebenaran yang luar biasa. Nah kita lihat ya. Sekarang kita lihat Ibrani 10 ayat 10. Nah saudara perhatikan ini. Dan karena kehendaknya inilah kita, apa saudara? Telah apa? Dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Apa artinya? Apakah berarti kita ini boleh berbuat dosa karena kita sudah ditebus sekali untuk selama-lamanya? Kita bebas, hidup kita seenaknya sendiri. Oh kita udah kok ditebus sekali untuk selama-lamanya. Bukan saudara, artinya bukan kalau orang cuma baca sekedar seperti ini. Waduh saudara, bahaya sekali saudara. Berarti dia berpikir bahwa, oh kalau gitu saya santai berbuat dosa. Saya udah dikuduskan kok. Saya kudus tuh selama-lamanya kok. Bukan poinnya bukan di situ. Tapi sebetulnya saudara, poin dari ayat ini itu menjelaskan ini saudara. Bahwa kekudusan itu bukan usaha manusia, saudara. Tapi apa, saudara? Karya Kristus di kayu salib. Kenapa saya katakan begitu, saudara? Nanti saya akan tunjukkan ayat-ayatnya. Ternyata, saudara, manusia kita ini gak bisa, saudara. Kita kan selalu gagal, ya kan? Makanya Yesus pun kan mengatakan, kita suruh melakukan hukum Taurat, gagal pasti. Makanya Yesus memberikan hukum yang baru. Kasih, hukumnya kan kasih kan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu. Kenapa Tuhan kok ngomong kasihilah? Karena Allah adalah kasih. Ya kan? Loh terus bagaimana caranya? Yang kau harus mendekat kepada yang Allah adalah kasih itu, sumbernya kasih itu sendiri. Gak bisa dengan yang lain. Nah jadi sebetulnya saudara kalau kita mau korelasikan semua perintahnya, sebenarnya Tuhan sudah menunjukkan bahwa ini loh saudara. Nah bahayanya saudara, kalau kekudusan itu usaha manusia, makanya saudara mereka tuh berpikir dia jadi hakim. Kalau ada orang yang jatuh dalam dosa, dia ngomong,
Aku aja bisa kok, kamu nggak bisa. Ya kan? Lalu dia mulai mencibir orang-orang, bukannya membawa dia datang kepada Yesus, bahkan mungkin memandang rendah, menjauhi. Kenapa saudara? Karena dia berpikir bahwa kekudusan itu adalah usahanya dia, bahwa dia itu superior. Saya lebih hebat daripada yang lain, hidup saya lebih benar daripada teman saya yang lain. Adakah pemikiran seperti itu? Kalau engkau melihat temanmu yang mungkin dia jatuh dalam dosa, pernahkah kita berpikir, sudah aku mendekat sama dia aja sudah. Cicik saya. Kalau seperti itu, Yesus gak datang di muka bumi berarti. Datang kepada kita yang penuh dengan dosa. Ya kan? Apa yang kita kerjakan? Yes, kita benci, kita gak suka dengan perbuatannya. Tapi tetap kita harus mengasihi pribadinya. Karena kita tahu saudara, bahwa sebetulnya kekudusan itu bukan usaha manusia, tetapi karya Kristus di kayu salib. Nah, apa artinya? Kita lihat ya. Kita dikuduskan itu melalui pengorbanan Kristus. Ya kalau kita bisa menguduskan diri, Yesus gak perlu mati buat kita. Itu aja. Makanya kalau Yesus mau mati karena dia tahu kita gak bisa. Maka dia mati di atas kayu untuk menguduskan kita. Berarti sudah central point fokus kita sekarang pada pengorbanan Kristus. Kekudusan sejati, nah perhatikan saudara, adalah hidup yang melekat kepada Yesus saudara. Bukan performa lahiriah, bukan seperti apa yang kita ketunjukkan bahwa saya bisa hidup benar. Bukan, saudara, ternyata kekudusan itu bagaimana kita itu melekat kepada Yesus. Kalau kita melekat, baru kita mampu hidup dalam kekudusan. Makanya bahaya banget kan saudara, kalau kita gak bisa melekat kepada dia. Nah iblis itu tahu Bapak Ibu, ya makanya dia kenapa kok dia mendakwa siang dan malam? Lalu kenapa saudara? Atau supaya kita merasa bersalah? Bukan hanya itu, dampaknya orang rasa bersalah itu akan menjauh. Betul? Ayo coba, ada punya teman yang tiba-tiba hari-hari ini menghilang gitu? Menjauhi komunitas, semuanya, gak mau berdoa, gak mau baca firman. Alasannya gini saudara, karena dia tidak layak. Iblis kan memang begitu maunya. Setelah kita tidak layak, kita menjauh. Ngomongnya kadang-kadang masih sopan saudara. Sungkan sama Tuhan. Kok berbuat salah terus sama Tuhan. Tapi dia gak sadar bahwa dia menjelekkan Tuhan. Bahwa Tuhan sudah gak maha pengampun lagi. Nah semakin dia menjauh, bukannya bertambah baik hidupnya. Tambah hancur saudara. Di tempat kami ada satu komunitas saudara, ada satu orang yang bermasalah dalam keluarga. Ya, suaminya jatuh dalam dosa. Heboh saudara. Apa yang kita kerjakan? Yes, otomatis saudara kita nggak bisa pelayanan kita stop dulu sementara, tetapi kita nggak buang dia. Komunitas semuanya mendampingi dia. Saudara, didampingi. Ya, istrinya didampingin, suaminya didampingin terus. Saudara. Lumayan sudah 1 tahun lebih. Waduh saudara, berantakan semuanya. Tapi puji Tuhan sudah. Kita terus tarik dia untuk datang kembali. Makanya Alkitab ngomong jangan jauhi persekutuan. Saudara. Yang jelas sudah setelah dia jauhi persekutuan itu dua-duanya. Persekutuan dengan sesama dan Tuhan pasti dia jauh. Dan sampai satu hari saudara, dia terus ditemani, diajak. Dan hari ini, puji Tuhan kami melihat saudara, mereka dipersatukan kembali, mereka berkumpul kembali. Suaminya saudara mulai datang, mulai kembali lagi ke rumah, mereka udah sampai pisah, kembali berkumpul lagi. Istrinya udah mulai tersenyum dan semuanya. Kita berdoa, Tuhan pulihkan. Bukan karena apapun, bukan karena usaha manusia. Tapi kalau dia mau datang kepada Yesus, dia mau datang kepada persekutuan, datang kepada Tuhan intinya, semua akan berubah. Nah itu menjadi poin penting saudara. Ya, menjaga kekudusan itu begini saudara, tinggal di dalam relasi atau hubungan dengan Kristus. Jadi saudara, kalau kita tuh pengen hidup dalam kekudusan, tinggallah dalam hubungannya dia. Lah masalahnya, bagaimana kalau kita sendiri katakan tanpa kekudusan kita kehilangan relasi. Nah makanya saudara, waktu kita kehilangan relasi itu saudara bukannya kita menjauh dan meninggalkan. Kita malah datang harusnya kepada Yesus. Nah, saya tunjukkan ayatnya lagi ya, supaya lebih jelas ya.
Ini lebih jelas saudara ayatnya. Ini. Coba ya, 1 Yohanes 3 ayat 6. Oh, ini saudara, ini jelas sekali saudara. Karena itu, perhatikan saudara, setiap orang yang tetap, apa saudara? Berada di dalam dia, apa saudara artinya? Tidak berbuat dosa lagi. Kapan kita tidak berbuat dosa berarti? Saat kita ada di dalam Yesus. Berarti kalau kita di luar Yesus, jatuh lagi dalam dosa. Nah ini, setiap orang yang tetap apa? Berbuat dosa. Berarti apa saudara? Ini sama kalimatnya. Tidak melihat dan tidak mengenal dia. Artinya apa saudara? Dia terputus. Dia keluar dari Yesus. Jelas ya saudara ayat ini. Berarti itu menguatkan ayat yang di depan tadi. Bagaimana kita bisa hidup kudus? Tinggal dalam Yesus. Itu satu-satunya. Karena Yesuslah yang maha kudus. Dialah yang menguduskan kita. Bukan karena kekuatan kita. Makanya saudara, kalau kita ngerti pemahaman ini dengan benar. Nanti kita akan tunjukkan relasi. Sebuah korelasinya saudara semua. Ya, bahwa sebetulnya kenapa kalau enggak gitu kita frustasi. Saudara, kita berusaha dengan kekuatan kita. Dan ternyata kita seringkali gagal. Malah kita menjauh dari Tuhan. Tambah hancur lebur. Kekudusan itu bukan titik akhir saudara. Tapi proses berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, proses. Kita menjaga kekudusan dengan apa saudara? Tetap tinggal di dalam Kristus. Oke. Yang kedua apa saudara? Menjauhi dosa. Artinya menjauhi dosa itu apa saudara? Kita tuh semua tahu kelemahan kita itu apa. Jangan bermain-main dengan kelemahan kita. Ngomong sama teman-teman kita, ngomong sama istri suami kita. Tolong jagai saya di sini, saya harus jauhi itu. Jangan bermain-main dengan dosa. Ya, tetap saudara hidup dalam, nah ini, pertobatan setiap hari. Hidup dalam pertobatan itu penting. Saudara, setiap hari saudara, kita itu bisa salah kapanpun. Ya, kita tuh harus hidup dalam pertobatan. Hari ini tuh saudara saat teduh saya baca Alkitab tentang Daud saudara. Yang Daud setelah Daud membunuh Uria, dia mengambil Batsheba saudara. Saya itu baca saudara, dan waktu Nabi Nathan menegur Daud saudara. Itu wow saudara, Nathan tuh ngomong kamu tuh jahat, kamu menista Tuhan. Jadi saya membayangkan saudara kemarahan Tuhan ketika Daud itu mengambil Batsheba dan sebetulnya itu pembunuhan berencana saudara, dia taruh di depan Uria saudara dengan peperangan supaya dia mati. Tuhan tuh marah sekali saudara. Oh, kamu tuh jahat, Nathan ngomong gitu, kamu menista Tuhan. Dan pedang ini, dan itu betul sampai akhir hidupnya pedang itu tidak pernah beralih dari keluarganya. Ya, bahkan dikatakan kamu akan ngalami satu kali istrimu bukan sembunyi-sembunyi, tapi di siang bolong ya orang akan mengambil istrimu. Dikatakan begitu. Dan memang tetapi saudara, ya kan? Dan yang kedua dikatakan ini, maka anak yang dikandung itu pasti mati. Oh, Daud saudara nangis, dia bertobat, tetap mati kan? Ya kan? Tapi yang saya heran saudara, setelah itu, kok ya Tuhan masih mengaruniakan anak lo dengan Batsheba. Bahkan menjadi Salomo, jadi raja lo. Saya itu sampai gini saudara, saya renungkan. Tuhan itu marah ya sama Daud ya. Tapi waktu Daud bertobat, Daud sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Kok bisa ya Tuhan mengampuni? Kenapa kok Tuhan tidak lahirkan dari raja yang lain, keturunan yang lain, dari istri yang lain? Kenapa kok dimunculkan dari situ? Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu saudara, kalau kita bertobat, Tuhan sudah tidak melihat lagi yang lalu dalam hidup kita. Makanya hidup dalam pertobatan itu harus dibangun setiap hari. Saudara, kita jangan bermain-main dengan dosa. Tapi begitu engkau jatuh dalam dosa, jangan menjauh. Ya, karena iblis berusaha dorong kita menjauh. Karena kalau kita menjauh, engkau akan semakin gagal. Tidak akan pernah bisa. Makanya saudara, kalau kita jauh malah hancur. Begitu kita mendekat sama Tuhan, kita berhasil. Kenapa saudara saya bisa ceritakan seperti itu? Karena di awal saya bertobat, saya ngalami yang sama seperti itu. Saya ngalami kefrustasian saudara tentang kekudusan.
Saya pikir dulu kalau saya bertobat itu semuanya jadi kudus, ternyata ya enggak, saudara. Pikiran saya bisa saya marah, kecewa, bisa kotor, saudara. Dan saya akhirnya frustasi. Saya ngaku, saudara, di teman-teman pemuridan. Saya didoakan, menang 3-4 hari. Gagal lagi, saudara. Dan itu gagal berulang-ulang. Dan saya datang sama Tuhan, saya minta ampun sama Tuhan. Tapi sudah bisa bayangkan, hari ini saya minta ampun sama Tuhan, 3 hari kemudian saya minta ampun yang sama lagi. Dan sudah tahu apa yang terjadi? Akhirnya saya menjauh. Saya tidak. Akhirnya orang gini, kalau udah jatuh dalam dosa, tidak bisa berdoa. Nah, yang kedua, tidak bisa baca firman, tidak bisa merenungkan firman. Bayangkan, nggak enak kalau datang ke gereja, nggak enak. Datang ke persekutuan tidak nyaman. Loh, ya itu kan siasatnya iblis. Sampai satu hari, saudara, saya masih ingat saya datang di sebuah ibadah. Di mana hamba Tuhan tuh ngomong gini, saudara. Jelas sekali waktu itu. Iblis itu, saudara, memakai ya anak-anak yang dikasih Tuhan untuk menjelek-jelekan Tuhan sendiri. Saya bingung, apa maksudnya itu? Terus dia jelaskan gini, kamu tahu nggak? Iblis itu ngomong sama anak-anak yang dikasih Tuhan ngomong gini, kamu nggak sungkan kah datang melakukan kesalahan yang sama pada Tuhan, minta ampun. Nah, waktu itu saudara saya langsung terbuka, betul saudara. Saya tuh ngomong gini, Tuhan maafkan Tuhan, aduh saya nggak layak sudah kayak gini-gini terus sudah. Saya nggak tahu, menghidup saya nggak benar sudah gitu. Saya nggak pernah berdoa lagi. Tapi hari itu saudara, saya sadar, bukan dengan cara menjauh. Setelah itu saudara saya pulang dari ibadah itu saya berseri-seri, saya bersuka cita, saya mendapatkan pewahyuan yang baru. Saudara, dan saya ceritakan ke beberapa orang. Dan setelah itu saudara, saya berubah. Begitu saya jatuh pikiran kotor, bukan saya menjauh, saya datang kepada Tuhan. Saya bangun hidup saya dengan Tuhan. Saya berdoa lebih getol dengan Tuhan. Saya baca firman lebih getol dari itu. Sudah tahu? Dan saya kaget sudah beberapa bulan kemudian tiba-tiba saya lupa saudara bahwa saya sudah tidak melakukan itu lagi. Sampai lupa loh saudara. Bayangkan, jadi bukan tidak bisa berbuat dosa saudara. Lupa berbuat dosa kira-kira. Karena kita sibuk cari Tuhan, akhirnya tiba-tiba baru sadar. Ini sudah 3 bulan loh. Pikiranku sudah nggak kesana lagi. Saya merdeka. Tapi bukan berarti terus tiba-tiba hilang selamanya. Ya enggak saudara. Makanya saudara bagaimana kita bisa tetap saudara tidak berbuat dosa dengan cara apa saudara? Hidup di dalam Yesus. Oke? Ya. Jadi bukan di luar Yesus. Jadi kalau kita masih berbuat dosa terus, kebencian kita masih tenang, kepahitan masih tenang, berarti kita sedang di luar Yesus tuh. Kalau di dalam Yesus, engkau enggak bisa. Ya, enggak bisa, saudara. Ya. Jadi proses berjalan. Nah ini saudara, bertobat setiap hari. Jadi sudah tahu sekarang saudara apa itu kekudusan? Sekarang, jadi saudara kita itu akan bisa hidup kudus kalau kita mendekat kepada Dia, Sang Maha Kudus. Ya. Nah, sekarang hubungannya, korelasinya saudara dengan damai. Nah ini saudara. Berdamai dengan semua orang, artinya saudara hidup mengampuni saudara dan membereskan setiap masalah atau konflik dalam hidup kita. Nah, kok bisa seperti itu saudara? Nih kita lihat ayatnya. Kelihatan saudara? Markus 11 ayat 25 sampai dengan 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga, apa saudara? Mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga apa? Tidak akan mengampuni apa? Kesalahan-kesalahanmu. Nah saudara, ini rupanya saudara korelasinya. Saudara kalau kita tidak mengampuni, maka saudara kita juga tidak diampuni. Kalau kita tidak diampuni, berarti kita tidak bisa ketemu sama Tuhan. Nah, jadi sebetulnya motivasi kita membereskan itu adalah ini, ya, bukan yang lainnya. Ya, damai tidak datang otomatis. Harus diupayakan secara aktif, nggak bisa dibiarkan. Oh, kita doakan saja, tidak. Saudara harus ketemu, saudara dibereskan, melepaskan pengampunan. Ampuni, meski sakit, saudara, karena kita sendiri telah diampuni.
Jadi motivasinya kita mengampuni itu bukan karena siapa yang benar, siapa yang salah lagi. Karena kita sudah diampuni, maka kita harus melepaskan pengampunan. Konflik yang dibiarkan itu akan merusak hubungan dan menghalangi perjumpaan kita dengan Tuhan, saudara. Saya itu gini, saudara, saya percaya sekarang. Dan ini Tuhan ajar saya di tahun yang lalu, saudara. Di tahun yang lalu, biasanya saya itu kalau menyelesaikan konflik itu pasti beres, saudara. Tahun lalu tuh ada 3 permasalahan tidak selesai semua. Saudara. Jadi ada saya itu saya selesaikan tambah parah, saudara. Saya itu sampai bingung, ya kan? Jadi saya selesaikan, ya kebetulan mereka semua cewek-cewek, saudara. Marah, diselesaikan, marah, berdiri, pergi, pergi bingung, saudara. Ya, kalau saya dengan laki-laki, cowok saya bisa menyelesaikan, ya kan? Mau pukul-pukulan saya bisa menyelesaikan. Lah kalau perempuan nggak bisa, saudara. Saya cuma bengong lihat ini. Kalau enggak gitu udah nangis, saya bingung sudah, saya mesti ngapain ini. 3 permasalahan tidak selesai. Tapi saudara, waktu saya bingung, saudara, saya betul bingung. Tuhan kok bisa nggak selesai sih, kenapa sih? Ada salah apa ini? Yang kebetulan mereka adalah jemaat, ada yang leader. Saya tuh bingung, ini salah apa kami? Kami itu salah apa? Kok bisa sampai seperti ini? Sampai tiba-tiba saudara ada 1 orang yang itu punya masalah dengan saya, saudara. Artinya masalah itu dia sakit hati sama saya. Itu sudah hampir 15 tahunan. 15 tahun. Saya ajak ketemu dia nggak mau. Saya mau jelaskan, saya mau datang minta maaf. Dia nggak mau ketemu, pokoknya gitu. Dan permasalahannya itu sangat sepele sebetulnya. Dan menurut saya, apakah dia yang salah? Saya juga ikut salah, sebetulnya. Ya kan? Nah, sampai 1 hari tiba-tiba, saudara. Tiba-tiba itu, saudara. Dia telepon ke salah satu leader kami yang dekat sama dia ngomong, tolong atur waktu saya ketemu sama dia, panggil saya Ko Budi. Begitu dia ngomong mau ketemu, sudah langsung saudara semua schedule saya minggirkan, saudara. Minggir, hari ini saya mau ketemu, saya katakan gitu. Dan dia langsung datang ke saya, ke kantor. Begitu dia ketemu, saudara, dia cuman ketemu dengan saya, dia enggak ngomong, dia marah, dia cerita, saya marah, saya pahit, saya kecewa dengan Ko Budi dan sebagainya. Tapi dia ngomong gini sama saya, saudara, tapi saya minta maaf. Saudara, terus dia jelaskan kenapa saya kecewa. Sederhana loh, saudara. Gara-gara waktu dia dulu adalah anggota di pemuda, saya sebagai youth pastor. Nah, pas persis dia mau menikah, saya pas waktu merintis gereja baru, dan di gereja baru saya nggak berani memberkati orang di luar jemaat, hanya masalahnya di situ. Dan dia merasa bahwa waktu itu orang yang dia anggap sebagai figur yang dia ingin memberkati adalah saya, dan saya nggak mau, itu tidak ada masalah, saudara. Begitu saya ngomong, ya dia agak kecewa dia sebetulnya, jadi saya ingin sekali diberkati, tapi nggak bisa. Masih saudara, nggak apa-apa, berjalan waktu. Sampai 1 hari setelah mungkin berjalan 5-6 tahun kemudian, ada orang lagi yang dekat sama saya, saudara, tapi kebijakan udah mulai berubah. Lah itu kesalahan kami. Dia bukan dari gereja kita, walaupun sekarang dia akhirnya di jemaat kita. Dia karena pindah ke luar kota. Saya berkati dan dia tahu, saudara. Dari situ dia sakit hati. Masuk akal kan? Ya, saya ngomong gini langsung. Ya, saya ngomong gini. Saya juga minta maaf, saya salah. Nah ini yang lucu, saudara. Waktu saya ngomong saya salah, dia yang ngotot, bukan saya yang salah. Loh, kali ini saudara, kontradiksi dengan saya menyelesaikan semua. Semua yang saya selesaikan 3 yang gagal ini, semua merasa saya yang benar, dia yang salah. Lah kali ini saya dengan dia ngomong, saya salah kok, saya juga salah. Oh bukan, dia ngomong, kok Budi nggak salah, saya salah. Enggak, saya salah. Jadi berdua saling menyalahkan diri kita, nah gitu kan. Sudah tahu kenapa? Sudah saya tanya dia. Kenapa tiba-tiba kamu kok kepengen menyelesaikan semuanya ini? Sederhana, waktu dia berdoa pagi dan dia menyembah Tuhan. Tuhan ngomong sama dia, kamu kalau kepengen damai sejahtera hidupmu, datang selesaikan permasalahanmu itu. Wow, dari situ saudara saya lihat, dia saudara saya cuma penyelesaian, dia cuma 10 menit, hanya pengakuan, saling mengakui kesalahan masing-masing. Lalu kami sama-sama tersenyum dan mengatakan saya lega. Ya,
Saya sekarang kalau ketemu sama Ko Budi, saya nggak perlu menghindar. Jadi dia gini, saudara. Begitu dia ketemu saya, saudara, lihat wajah saya, langsung lari dia, saudara. Sampai dia nggak mau ketemu, saudara. Dan dia ngomong, sekarang saya damai sejahtera. Saya ngomong, saya minta maaf. Saya katanya, enggak, sama-sama. Saya yang kekanak-kanakan. Enggak sama. Sampai hari ini saya masih belum bisa memutuskan mana yang boleh, mana yang tidak. Saya katakan. Akhirnya selesai. Jadi dari situ, saudara, rupanya motivasi sebetulnya kita, kenapa sih kita harus selesaikan dengan yang lain? Bukan cari benar dan salah, hanya karena satu saja, karena kita sudah diampuni, maka kita mengampuni. Saudara, kalau kita salah pun kita minta maaf, selesai. Karena kalau kita tidak mengampuni, maka kita nggak diampuni. Saudara, ya, hati-hati saudara, konflik semuanya ini akan menghalangi kita dengan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, saudara sekalian, ya, kalau kita ada ganjalan-ganjalan jangan dibiarkan. Ya, kalau ada kepahitan jangan dibiarkan. Ya, maka kita akan semakin terpuruk. Dari satu kepahitan, maka mereka bisa jatuh kepada yang bukan masalah, sebetulnya bukan kepahitannya itu aja. Karena gara-gara kepahitan itu kita nggak bisa mendekat kepada dia, nggak bisa melekat, maka kita tidak bisa hidup dalam kekudusan, hidup kita tambah hancur. Padahal harusnya yang kita kejar adalah kita semakin melekat kepada Yesus. Ya. Nah, jadi ini saudara, akibat jika tidak berdamai, tidak mengampuni saudara, maka kita apa saudara? Terpisah dari Allah, saudara. Ya. Dan kita kehilangan kekudusan. Ya, jadi nggak bisa ya Bapak Ibu, kalau kita tidak mengampuni, Tuhan akan tetap mengampuni, tidak bisa. Tuhan kan kasih, walaupun saya tidak mengampuni, tapi Tuhan tetap mengampuni. Enggak, ayatnya enggak begitu, saudara. Walaupun ada lagunya loh, saudara. Ampuni aku, walau aku tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kok bisa? Jangan dinyanyikan lagu itu, saudara. Di gereja saya sudah saya larang itu. Saya ngomong jangan sampai saya dengar lagu ini. Karena enggak alkitabiah. Kalau saudara enggak ngampuni, Tuhan enggak ngampuni. Kalau saudara ngampuni, Tuhan pasti mengampuni kita. Ya. Jadi ini saudara, nah kita lihat, nah, tanpa pengampunan kita tidak ada hubungan dengan Tuhan. Saudara masih ingat saudara, kadang-kadang kita ini kalau nggak tahu bahwa kita tuh diampuni, seperti seseorang yang berapa ya, punya hutang berapa, 10.000 ya, 10.000 talenta, ya kan, diampuni loh. Terus ada orang yang hutang berapa, 100 dinar, bayangkan saudara, itu kalau saudara hitung-hitungan 10.000 dengan 100 dinar itu bumi dan langit itu saudara. 100 dinar itu berarti dia kerja 100 hari lunas utangnya. 10.000 dinar talenta saudara, itu sampai mati tidak bisa melunasi. Itu sama kita dengan Tuhan. Ya kita diampuni tapi kita tidak ngampuni. Akhirnya kita suruh bayar, sampai mati kita tidak bisa bayar. Ya, ya, orang yang tidak bisa mengampuni tidak bisa melekat dengan Allah, karena Allah adalah kasih. Ya. Kekudusan tidak bisa dipertahankan di luar kasih. Percayalah, karena kasihlah yang membuat kita dikuduskan. Karena kasihlah Yesus mati di atas kayu salib. Saudara, karena kasihlah Yesus mengampuni kita. Karena kasihlah saudara yang membuat kita melepaskan pengampunan. Bayangkan, jadi kenapa Allah itu adalah kasih. Jadi begitu kita nempel sama dia, kasihnya melingkupi hidup kita, maka kita akan melepaskan kasih yang begitu hebat dimanapun kita berada. Kekudusan tidak bisa dipertahankan di luar kasih. Ya, karena Allah adalah kasih, itu pusat dari kekudusan. Hanya Tuhanlah semuanya, sang kekudusan itu. Nah, pertanyaannya saudara, sekarang saya akan coba simpulkan dengan gambar, supaya kita lebih gampang. Jadi begini saudara, ya itu jika saya mengampuni sesama. Oke, ya kalau kita mengampuni sesama, kita berdamai berarti saudara. Maka kita akan diampuni. Kalau kita tidak mengampuni, maka kita tidak diampuni. Kalau kita tidak diampuni saudara, kita terputus sampai di sini. Kita tidak bisa melekat. Ya, kita nggak bisa melekat pada Yesus, nggak bisa. Ya. Akhirnya saudara, kita tidak bisa hidup di dalam Kristus. Lah kalau kita tidak bisa hidup dalam Kristus, kita akan terus berbuat dosa. Karena kita berhenti berbuat dosa kalau kita hidup dalam Kristus. Nah, kalau kita tidak hidup dalam Kristus berarti kita tidak dalam kekudusan. Tapi sebaliknya, kalau kita mengampuni sesama kita, kita diampuni, maka kita bisa melekat dengan Kristus, akhirnya kita bisa hidup dalam Kristus.
Kalau kita bisa hidup dalam Kristus, maka muncul yang namanya apa saudara? Kekudusan. Ya. Nah terus kalau ayat tadi berkata, kejarlah kekudusan. Begitu kan? Hiduplah, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Apanya yang dikejar kekudusan ini? Sebetulnya yang dikejar itu di sini ya saudara. Yang kita kejar adalah kemelekatan kita di dalam Kristus. Jadi kita harus hidup terus berdamai mengampuni orang. Siapapun saudara. Jangan izinkan dalam hatimu ada satu pun yang tidak kita simpan, tidak melepaskan pengampunan. Karena risikonya terlalu besar kalau kita tidak mengampuni. Ya, begitu kita mengampuni, saudara, kita kejar adalah melekat. Jadi kalau yang kita kejar hari ini apa saudara? Engkau kejar apa saudara? Merenungkan firman. Kejar apa saudara? Bersekutu dengan Tuhan. Yang kita kejar apa? Melakukan firman. Maka saudara, bukan fokusnya gini, bagaimana saya nggak jatuh di sini, di situ. Kita bisa katakan, oke, saya punya kelemahan saya jauhi. Ya kan, saya nggak mau itu. Ya, kita belajar. Nah, kekuatan-kekuatan kita semuanya itu muncul karena Yesus, bukan karena kekuatan kita. Makanya kalau kita tahu seperti ini, kalau kita lihat teman kita jatuh, saudara, kita akan tarik mereka dan kita ajak gini, ayo datang pada Yesus, kamu akan menang. Tapi kalau kita merasa itu perbuatan kita, maka kita katakan, gitu aja kamu nggak bisa. Saya aja bisa, memang kamu nggak mau melakukan seperti itu. Mulut kita penuh dengan penghakiman, saudara, karena kita merasa hebat. Tapi kalau kita tahu kebenaran ini, saudara, saya nggak merasa hebat. Kalau hari ini saya hidup benar, bukan karena saya hebat. Karena Yesus yang hebat, saya hidup dalam Dia. Kalau saya ketemu teman saya jatuh, yang saya kata, ayo kamu bisa ikut sama dengan saya. Karena saya pun sama seperti kamu. Tapi karena saya bersama dengan Kristus, maka saya bisa menang. Tidak ada penghakiman. Ya, jadi kalau saudara malah melihat temanmu jatuh, engkau malah berbelas kasihan. Bisa dia hidup dalam kekudusan. Tapi dia akan gagal kalau dia berusaha hidup sendiri tanpa Tuhan. Tidak ada orang yang bisa hidup dalam kekudusan. Hanya Yesus yang membuat kita kudus. Amin. Ya, jadi saudara, ini saudara tentang kekudusan dan saudara mulai berdoa. Kalau ada ganjalan dalam hidupmu, ada orang-orang yang membuat engkau masih jengkel hari ini, temui, bereskan. Berdamai, bukan cari siapa yang menang, siapa yang kalah. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Nggak ada yang benar salah, semuanya saudara. Semua itu tergantung dari respon kok Bapak Ibu. Kita itu salah, kalau respon kita benar, kita jadi benar loh. Kita tuh benar, kalau respon kita salah, kita jadi salah. Apa maksudnya? Kalau kita sudah salah, kita jatuh dalam dosa, respon kita benar, bertobat, kita jadi benar. Kita yang tidak salah, saudara, kita melihat orang yang salah, kita respon kita salah, kita hakimi dia, kita jadi salah. Jadi respon itu penting. Ya, apapun yang terjadi dalam hal ini, respon kita harus benar. Dan respon kita harus membawa kita kepada Kristus. Dia adalah pusat segala-galanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebenaran yang sudah dilepaskan. Jauh dari sempurna, Engkau yang akan menyempurnakan setiap kami semuanya. Engkau yang menolong kami untuk membawa kami melekat kepadamu. Dan itu kami yang akan kami dapat adalah kekudusan. Kami hidup dalam kekudusan. Kami hidup di dalam Kristus dan kami tidak berbuat dosa lagi. Terima kasih. Kami ucap syukur. Biarkan kami terus hidup dalam pertobatan setiap hari. Kami ucap syukur Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.